Melalui renungan harian ini, saya mengajak pemerintahan Republik Indonesia, Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga jajaran pemerintahan, respons positiflah atas seruan-seruan yang disampaikan oleh para mahasiswa kita. Saya pribadi berada dalam pihak teman-teman mahasiswa yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama seluruh jajaran pemerintah, juga wakil-wakil rakyat yang mestinya memberi respons terhadap seruan yang disampaikan orang-orang muda, mahasiswa kita. Kita berharap bahwa situasi yang tidak baik-baik saja ini dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok serta BBM, dan menghapus praktik militerisme di ruang sipil. Mahasiswa juga menuntut penghentian program MBG, proyek koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak Presiden Prabowo mengakui kekeliruan kebijakannya. Dan kita menilai bahwa 5 tuntutan tersebut urgensinya sangat besar. Saya kira ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, jawabannya tentu saja pemerintah harus menjawab 5-5-nya. Tidak hanya 5 tuntutan yang telah dari BEM UI buat dan mahasiswa lain buat ya, tapi seluruh tuntutan yang telah dibuat sebelum-sebelumnya 2 tahun terakhir masa Prabowo Gibran, seperti itu. Kalau saya jadi pemerintah ya, saya akan melihat suara rakyat itu penting. Dan tentu saja tuntutan tersebut merupakan suara rakyat gitu loh. Kalau misalnya memang betul pemerintah melihat bahwa suara rakyat penting, berarti mereka harus menjawab seluruh tuntutan yang ada. Aksi demo mahasiswa yang sebelumnya akan dipusatkan di Bundaran HI ini menjadi batal karena dicegat aparat kepolisian. Mahasiswa mengaku mereka sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polres Jakarta Pusat. Namun, polisi tetap melarang karena adanya peraturan Gubernur DKI soal kawasan padat aktivitas. Kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetahui kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya, tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman. Kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya. Belum ada surat yang dikirim dari BEM UI dalam pemberitahuan penyampaian aspirasi di hari ini. Ada peraturan Gubernur DKI nomor 232 tahun 2015 dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang, termasuk Patung Kuda. Ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI. Sehingga apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, ini akan memberikan dampak yang luar biasa sampai dengan arteri. Kericuhan saat petugas gabungan TNI Polri berusaha membubarkan jalannya unjuk rasa. Para mahasiswa dari GMKI ini meluapkan kekecewaan dan kemarahannya atas naiknya harga BBM non-subsidi. Tak hanya di Jakarta, aksi demo mahasiswa juga terjadi di kota Solo. Masa memprotes kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Pertamax yang mendadak dan pelemahan nilai tukar rupiah di depan gedung DPRD Solo. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan Prabowo Gibran justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal makan bergizi gratis. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat,
tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-11. Kita melanjutkan membaca Injil sesuai dengan penanggalan liturgi pada hari ini. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan dan mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Bagaimana kita menempatkan Yesus yang tergerak hati oleh belas kasihan itu pada zaman kita? Zaman kita juga ditandai oleh berbagai macam persoalan, tantangan, kesulitan yang membuat kita semua umat manusia lelah dan terlantar seperti domba yang tanpa gembala. Tuhan kita Yesus Kristus memanggil kita masing-masing untuk hadir dengan hati seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan satu terhadap yang lain. Inilah gagasan dasar yang akan kita renungkan pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus mengutus kita semua untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasih, tergerak oleh belas kasihan, bukan dalam rangka merendahkan orang lain yang sedang menderita, tetapi menghadirkan empati, bela rasa yang kita tujukan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan perhatian kita. Belas kasih seperti itu kerap kali hilang di dunia kita yang ditandai dengan berbagai macam kemajuan, modernitas. Orang cenderung mengandalkan pikiran, bahkan disibukkan dengan berbagai macam teknologi, kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang bukan untuk menyejahterakan banyak orang, tetapi digerogoti oleh sikap-sikap korup, oleh kebohongan, oleh ketidakjujuran. Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang saling menggembalakan satu terhadap yang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kawanan domba yang lelah dan terlantar bisa jadi juga terjadi saat ini di antara kita. Dalam konteks bangsa ini, kita mengalami situasi yang sungguh tidak sedang baik-baik saja dalam perspektif kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Kita mengalami dampak krisis global. Kita mengalami dampak krisis ekologi. Kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, justru karena ketika pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan ternyata terjebak di dalam lingkaran setan yang koruptif, yang bohong, yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri, bahkan yang tidak peduli dengan situasi yang nyata. Melalui renungan harian ini, saya mengajak pemerintahan Republik Indonesia, Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, juga jajaran pemerintahan, respons positiflah atas seruan-seruan yang disampaikan oleh para mahasiswa kita. Saya pribadi berada dalam pihak teman-teman mahasiswa yang bersikap kritis terhadap
pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama seluruh jajaran pemerintah, juga wakil-wakil rakyat yang mestinya memberi respons terhadap seruan yang disampaikan orang-orang muda, mahasiswa kita. Kita berharap bahwa situasi yang tidak baik-baik saja ini dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel. Disinilah konteks Yesus yang tergerak oleh belas kasihan melihat kawanan domba yang lelah dan terlantar, mestinya juga menginspirasi kita semua untuk mengedepankan kasih, kemurahan hati, dan bela rasa untuk siapa saja yang menderita. Memang tidak mudah, pasti tidak mudah mengelola situasi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja ini dalam konteks geopolitik global yang juga sedang tidak baik-baik saja. Namun tidak berarti bahwa tidak bisa diatasi setiap persoalan yang terjadi. Duduk bersama, memutuskan bersama, dan kemudian melakukan yang terbaik bersama-sama, kiranya juga menjadi bagian dari kemurahan hati dan kerahiman politik yang mestinya diperjuangkan oleh siapapun yang diberi tanggung jawab untuk menyejahterakan bangsa ini. Seruan-seruan yang disampaikan melalui demonstrasi oleh para mahasiswa patut dan seharusnya segera direspons oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kita ingin seruan-seruan itu juga disampaikan dengan batas-batas kemanusiaan dan direspons pula dalam batas-batas kemanusiaan. Jangan sampai yang terjadi justru hanya saling menyalahkan dan kemudian mempertahankan diri dan kekuasaan dengan mengorbankan orang-orang yang bersuara kritis untuk kebaikan dan demi cinta kepada bangsa ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi hati yang penuh dengan belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan kepada sesama, bukan dengan saling merusak dan menghancurkan, menghina dan merendahkan, tetapi dengan duduk bersama, mencari solusi yang tepat untuk kebaikan bangsa ini. Dengan demikian, kerajaan surga, kerajaan Allah yang ditandai dengan kasih, damai sejahtera, dan keadilan diwujudkan juga untuk bangsa ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.